remaja cerdas, Assalamualaikum. Jika di materi sebelumnya kita sudah membahas KTD sebagai salah satu dampak perilaku seksual berisiko, untuk video kali ini kita akan membahas dampak berikutnya, yaitu penyakit menular seksual atau PMS. Apa sih PMS itu? Apa bedanya dengan IMS atau infeksi menular seksual? Penyakit menular seksual atau PMS disebut juga infeksi menular seksual atau IMS, yaitu sekelompok infeksi yang ditularkan melalui hubungan seksual. Hubungan seksual sendiri adalah kontak seksual yang dilakukan berpasangan, mulai dari pegangan tangan, berpelukan, berciuman, petting, dan intercourse. Penyakit menular seksual bisa disebabkan oleh bakteri, virus, protozoa, maupun parasit. Contoh-contoh penyakit menular seksual bisa disebabkan oleh bakteri antara lain adalah: yang pertama, gonore, infeksi chlamydia, sifilis, donovanosis. Sedangkan untuk penyakit yang ditularkan oleh virus antara lain adalah infeksi HIV atau AIDS, kutil kelamin, herpes genital, dan hepatitis B. Untuk jenis protozoa Cryptomonas vaginalis menyebabkan trichomoniasis. Sedangkan yang disebabkan oleh jamur, contohnya yaitu candidiasis di daerah penis pada laki-laki dan vulva pada perempuan. Sedangkan yang merupakan parasit menyebabkan pediculasis pubis dengan kutu dan telur di rambut pubis, serta scabies. Berikut ini ulasan beberapa penyakit menular seksual atau PMS. Yuk dicermati. Yang pertama ada hepatitis B. Virus hepatitis B ditularkan melalui darah, cairan vagina, dan air mani. Penularan yang sering adalah melalui hubungan seksual dan penggunaan jarum suntik secara bergantian. Ibu hamil yang terinfeksi oleh hepatitis B juga bisa menularkan virus kepada bayi. Gejalanya seperti cepat lelah, perut tidak nyaman, sering tidak ada gejala hingga timbul sirosis, kadang disertai mata kekuningan, badan kuning, kencing berwarna seperti teh. Pencegahannya pola hidup sehat, tidak bergantian jarum suntik atau tindik atau tato atau no free sex, screening ibu hamil, imunisasi. Yang kedua ada sifilis atau raja singa. Media penularan yang pertama berhubungan seksual homo maupun hetero. Yang kedua, berciuman dengan seseorang dengan luka sifilis di bibir. Yang ketiga, bersentuhan langsung dengan luka sifilis. Dan yang keempat, ibu hamil pada bayinya. Penyebab sifilis adalah bakteri yang bernama Treponema pallidum. Gejala yang pertama, muncul luka yang tidak sakit di area kelamin atau bisa juga muncul di dubur atau bibir atau mulut. Yang kedua, luka menghilang selama 3-6 minggu. Bukan berarti sembuh, tapi masuk ke tahap infeksi lebih lanjut. Yang ketiga, muncul benjolan di selangkangan, pertanda pembengkakan kelenjar getah bening. Dan yang keempat, muncul ruam di bagian tubuh mana saja, terutama telapak tangan dan kaki. Komplikasi yang pertama, setelah 10-30 tahun, sifilis yang tidak diobati dengan benar dapat menimbulkan kerusakan organ permanen. Penderita dapat mengalami kebutaan, penyakit jantung, atau stroke. Yang kedua, sifilis yang ditularkan dari ibu hamil pada bayinya dapat menyebabkan kelainan bentuk tulang, kelainan bentuk gigi, pertumbuhan tulang abnormal, meningitis, gangguan saraf seperti buta atau tuli. Yang ketiga ada gonore atau kencing nanah. Penyebabnya yaitu bakteri Neisseria gonorrhea yang ditularkan melalui hubungan seks vaginal, anal maupun oral. Gejala pada pria yang pertama gatal, pedih bahkan berdarah di area anus. Yang kedua, sakit serta merasakan tidak nyaman pada saluran kencing. Yang ketiga, keluar cairan nanah atau terkadang juga keluar darah. Yang keempat, buang air kecil lebih sering, terasa terbakar, sakit, perih, namun kadang sebagian orang tidak merasakannya. Yang kelima, bengkak dan merah pada penis. Yang keenam, sakit di tenggorokan dan mata merah disertai sakit. Yang ketujuh, sakit di tenggorokan karena oral seks.
Dan yang kedelapan, gatal dan keluar nanah dari anus atau karena anal seks. Kemudian gejala pada wanita. Yang pertama, 80% tidak diketahui dan tidak menimbulkan gejala. Yang kedua, keluar cairan putih, keruh, dan kekuningan dari vagina. Yang ketiga, sakit pada perut atau abdomen. Yang keempat, sakit saat buang air kecil. Yang kelima, sakit di tenggorokan atau karena oral seks. Yang keenam, gatal dan keluar nanah dari anus karena anal seks. Dan yang ketujuh, terganggunya siklus menstruasi. Untuk komplikasi, yang pertama pada pria, infeksi saluran sperma, infeksi prostat, sperma berdarah. Yang kedua pada wanita, infeksi mulut rahim, infeksi kelenjar bertolin, infeksi radang panggul, infertilitas, kehamilan ektopik atau hamil di luar rahim. Yang ketiga pada ibu hamil, keguguran, kelahiran prematur, berat badan bayi rendah, ketuban pecah dini, dan yang terakhir pada bayi yang dilahirkan, belekan, infeksi konjungtiva bahkan kebutaan. Yang keempat ada klamidia. Gejalanya yang pertama perih dan rasa terbakar saat buang air kecil. Yang kedua nyeri saat berhubungan seksual. Yang ketiga, kemerahan pada mulut penis. Yang keempat, adanya cairan yang keluar dari penis. Yang kelima, pada vagina keluar cairan keruh dan berbau. Yang keenam, pendarahan yang tidak tentu. Dan yang ketujuh, nyeri panggul. IMS yang disebabkan oleh bakteri Chlamydia trachomatis yang menular melalui hubungan seksual. Jika tidak diobati akan menyebabkan radang panggul hingga infertilitas atau kemandulan. Yang kelima ada kutil kelamin atau kondiloma acuminata. Penyebabnya disebabkan oleh human papilloma virus atau HPV yang ditularkan melalui hubungan seksual vaginal, anal atau anus maupun oral atau mulut dan kontak langsung. Untuk gejalanya, yang pertama munculnya kutil di area alat kelamin, dubur atau anus dan bibir atau mulut, bahkan juga di lengan, tungkai dan telapak kaki. Ukuran kutil bervariasi, ada yang kecil hingga besar berbentuk seperti bunga kol atau cengger ayam. Yang kedua, munculnya rasa nyeri, sensasi terbakar, dan pendarahan saat berhubungan seksual. Komplikasi yang pertama, luka pada mulut dan saluran nafas. Yang kedua, kanker leher rahim. Yang ketiga, kanker anus. Dan yang keempat, gangguan pada kehamilan dan persalinan. Untuk pencegahannya, yang pertama, no sex before married. Yang kedua, setia pada pasangan. Yang ketiga, imunisasi. Dan yang keempat, screening atau tes. Dan ironinya, di tengah membajina segala informasi melalui media internet, penularan PMS ini justru semakin meningkat. Kemenkes dalam sehatnegeri.kemenkes.go.id menyajikan angka peningkatan penularan sifilis sebanyak 21.000 kasus dari sebelumnya yang hanya 12.000 kasus dalam kurun waktu dari 2018 hingga 2022. Semoga video-video tersebut dapat membuat kita lebih tersadarkan untuk menjaga kesehatan reproduksi kita dari segala penyakit yang bisa timbul akibat perilaku kita yang nakal dan penuh resiko. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.